mungkin dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dipimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Hadiran kalian, apakah ada yang tidak hadir? Abdul Rojak, Ade, Adrian, Adi Putra, kata yang pertama, perkayaan diri dengan ilmu pengetahuan, di hari esok ilmu pengetahuan akan menuntunmu. Kata-kata yang kedua, jadilah manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Semangat. Sebutkan jenis-jenis APD yang saudara ketahui. Saya, Pak. Dan yang pertama, alat pelindung kepala. Yang kedua, alat pelindung mata dan muka. Ketiga, alat pelindung telinga. Keempat, alat pelindung saluran pernapasan. Kelima, alat pelindung tangan. Keenam, alat pelindung kaki. Ketujuh, sabuk dan tali pengaman. Dan yang terakhir, pelampung. Sudah, Pak? terima kasih. Ternyata masih banyak. Kasih tepuk tangan buat saya. Jenis-jenis bahaya di tempat kerja yang saudara ketahui. Ada yang mau menjawabnya? Saya izin menjawabnya, Pak. Silakan. Berdasarkan yang saya ketahui, jenis-jenis bahaya di tempat kerja terdiri dari yang pertama, bahaya kerja kimiawi, yang kedua, bahaya kerja fisik, yang ketiga, bahaya kerja biologi, yang keempat, bahaya kerja ergonomik, dan yang kelima, bahaya kerja psikologis. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jawaban yang sangat betul sekali, sangat signifikan sekali. Kasih tepuk tangan juga buat dia ya saudara. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik setelah membaca modul ajar dan melihat tayangan video, prosedur-prosedur dalam keadaan darurat, peserta didik mampu mengidentifikasi, menguraikan, dan sekaligus menganalisis apa yang terjadi jika dalam keadaan darurat penanganan tidak melaksanakan prosedur-prosedur yang tepat. Ada yang mau menjawabnya? Saya ingin menjawab, Pak. Silakan. Menurut pendapat saya, akan terjadi banyak kerugian baik materi maupun korban jiwa apabila tidak ditangani dengan tepat dan tidak sesuai prosedur. Terima kasih. Jawabannya sangat signifikan sekali. Kasih tepuk tangan buat dia. Berapa kali ini? Gempa ya. Gedung yang runtuh akibat gempa, betul sekali. Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Gempa bumi itu bisa diprediksi nggak sih, Pak? Sejauh ini para ilmuwan dan teknologi belum bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi. Ya. Namun gempa bumi hanya bisa diketahui yaitu gempa susulan, dan itu jika gempa yang pertama sudah terjadi. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sudah bertanya tangan buat dia yang bertanya. Apa ini? Ada yang tahu? Ya, jawaban kalian benar semua.
izin bertanya. Silakan. Kira-kira kerugian apa saja akibat demonstrasi atau huru hara? Ya, sangat banyak sekali. Ada yang Sebenarnya Pak, silakan. kerugian akibat demonstrasi banyak pendemo yang terluka, polisi akibat kebakaran ban, masalah lalu lintas, mungkin itu saja yang saya ketahui Pak. Baik, ya, betul sekali. Itu tangan buat dosa. Orang yang lebih dekat, apa yang kalian harus lakukan? Saya ingin menjawab, Pak. Silakan. Menurut saya, Pak, pertama betul ya. Kedua, jika tidak bisa berenang, tolong kepada orang-orang yang ada di sekitar untuk menolong, untuk meminta tolong. Berikutnya, sambil mencari pelaku atau kayu hanya untuk menolongnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang sudah menjawab. Sangat betul. Izin bertanya, Silakan. apakah banjir juga termasuk keadaan darurat? Ada yang mau jawabnya? Pak, saya ingin menjawab. Silakan. Menurut pendapat saya, Pak, benar sekali, Pak, karena kalau tidak segera ditangani, banyak nyawa manusia yang terancam kematian akibat banjir, seperti bahaya kelaparan, terendam, hanyut, tenggelam, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban yang sangat betul sekali. Kasih tepuk tangan buat yang sudah menjawab. Sebelumnya sudah Bapak share ya pada PA Group mengenai materi prosedur dalam keadaan darurat ya, yaitu lewat Google Drive ya, tinggal kalian klik bisa kalian pelajari ya mengenai ada yang ditanyakan sampai di sini. Pak, saya mau bertanya, Silakan. jika dalam video tadi karyawan salah mengikuti prosedur oleh tim darurat, apa yang terjadi, Pak? Apakah ada yang mau menanggapi? Pak, izin menjawab. Silakan. Bisa saja karyawan terjebak dalam perang kebakaran atau tersesat dalam itu mengikuti kumpul untuk penanganan di tempat yang darurat. Terima kasih. Betul sekali jawaban. Kasih tepuk tangan kepada yang sudah menjawab. Berikutnya ada yang ditanyakan lagi sampai dengan kelompok 5. Silakan kalian untuk kelompoknya secara berdiferensiasi sesuai dengan keinginan kalian. Silakan. LKPD yaitu Lembaga Kerja Peserta Didik ya. Silakan kalian diskusikan mengenai petunjuk pengerjaannya sesama anggota kelompok secara brainstorming atau dengan lintas kelompok yang lain boleh ya. Silakan kalian diskusikan update-nya. Ya silakan kalian pelajari petunjuk pengerjaannya ya.
Silakan kalian diskusikan. Silakan didiskusikan mulai ya LKPD dan kalian lakukan analisis prosedur dalam keadaan darurat ya. Silakan anak-anak didiskusikan. Apabila ada yang kelupaan bisa ditanyakan ke Bapak langsung mengenai instruksinya. Silakan. Ya, silakan. Catat. Silakan dikerjakan ya. Diskusikan kelompoknya. Silakan. Ada yang mau presentasikan soal nomor pertama terkait LKPD? Saya Pak. Silakan. Menurut hasil diskusi kelompok saya, prosedur evakuasi keadaan darurat kebakaran adalah: 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak berlari. 3. Lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam langkah kaki. Yang 4. Janganlah membawa barang yang lebih besar dari tas kantor atau tas tangan. Yang 5. Beritahu orang lain atau tamu yang masih berada di dalam ruangan. Berikutnya adalah soal nomor 3. Yang berikutnya adalah soal nomor 3 terkait LKPD tentang seorang yang sedang terjebak tirik. Ada yang mau presentasikan mengenai analisis prosedurnya? Saya Pak. Silakan. Menurut hasil diskusi bersama kelompok saya, berikut prosedur yang perlu diperhatikan jika terjebak di dalam lift. Yang pertama, tidak panik. Kedua, bersikap tenang, lalu hindari tindakan seperti meloncat-loncat atau melakukan gerakan berlebihan di dalam lift. Yang ketiga, tidak membuka paksa pintu lift lalu mencoba mengeluarkan diri atau bagian tubuh lainnya dari dalam. Dan keempat, gunakanlah fungsi tombol dan telepon darurat yang tersedia di dalam lift dengan cara: pertama, tekan tombol berbentuk bel sebanyak 3 kali. Kedua, tekan tombol telepon dan berbicaralah dengan petugas teknik yang standby. Ketiga, tunggu petugas teknik yang datang. Terima kasih sudah mempresentasikannya dengan baik. Kasih tepuk tangan juga. Oke, kalian sudah mempresentasikan 3 soal dari LKPD tersebut ya dengan baik. Bapak ingin menguji kalian lewat ya tes formatif. Nanti Bapak kirimkan ya filenya kalian untuk mengerjakan soal tes formatif. Bapak kasih waktu 10 menit saja ya. Jawab semuanya hampir di atas KKM ya. Itu nilainya mencapai rata-rata 80, bahkan banyak sekali yang dapat nilai terakhir hari ini. Tolong kalian nanti dibersihkan kembali ruangannya ya, dan dirapikan kembali setelah selesai ini, dan diakhiri dengan berdoa. Silakan dipimpin. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam